Pembukaan sungkup total itu menginjak pada bulan ke-5 atau sampai bulan ke-6. Baru saya berani membuka sungkup secara total. Nah, sudah saya pastikan ini 99% proses setek cemara udang ini berhasil. Pada video kali ini saya akan melakukan update hasil setek cemara udang yang videonya sudah saya upload bulan-bulan kemarin. Bagi yang sudah menyaksikan video ini mungkin tidak asing dengan penampakan yang ada di samping saya ini. Dan ini sudah saya buka total selama 2 bulan dan saya sudah pastikan, hampir sudah saya pastikan, ya bukan saya memastikan tapi hampir saya pastikan 99% pohon ini atau proses setek cemara udang ini berhasil. Dan bisa dilihat perkembangannya ini cukup bagus selama 2 bulan ini, dimana daun-daunnya ini sudah mulai berwarna biru, ya artinya dia sudah mulai beradaptasi dengan kondisi tanpa sungkup. Namun demikian, saya belum berani untuk melakukan pelakuan pada hasil setek ini, dimana saya biarkan saja seperti ini. Saya kayu-kayu penyanggahnya juga belum saya lepaskan karena saya harus memastikan bahwa pohon ini tidak boleh bergerak atau tidak boleh mengalami guncangan, sehingga akan merubah posisinya yang akan mengakibatkan akar-akar yang saya juga belum tahu kondisinya seperti apa ini akan terputus, sehingga mengakibatkan nanti pohon ini menjadi layu kembali. Oke, itu dari perjalanannya. Kemudian saya akan memperjelas penjelasan saya di kolom-kolom komentar yang diajukan oleh teman-teman semua di kolom komentar, dimana komen itu beragam ya. Kemudian sebagian besar sudah saya jawab di kolom, tapi mungkin karena keterbatasan narasinya, jadi mungkin saya perjelas pada momen review update hasil setek cemara udang ini. Baik, kita mulai dari pertanyaan. Kalau nggak salah itu di awal-awal ada yang menanyakan tentang kondisi di saat proses pensukupan, apakah perlu disiram atau tidak. Jawabannya sudah saya jawab, itu adalah tidak perlu ya, karena selama pensukupan nanti akan terdapat titik-titik air atau embun atau uap air ya, sehingga itu cukup untuk menyirami atau membasahi media yang di dalam plastik. Adapun ada lagi yang komentar tentang apakah dia itu melewatkan videonya atau apa katanya. Saya tidak melihat penyiraman. Jadi begini ya, sahabat semuanya, waktu proses pensukupan dan berkenaan dengan media ini adalah saya sesuaikan dengan kondisi pohonnya, yaitu cemara udang, di mana cemara udang ini habitat aslinya kan di daerah pantai dan dia menyukai banget pasir, hidup di atas pasir, sehingga dia akan menyukai banget media yang poros atau yang seperti pasir, sehingga saya menggunakannya itu waktu itu adalah perbandingannya itu 1:1 ya, kalau nggak salah sih pasir ditambah dengan media kompos yang sudah jadi. Dan saya tidak menggunakan sama sekali pupuk kandang karena saya khawatirkan pupuk kandang yang belum matang itu bisa mengakibatkan tumbuh jamur ya, atau kotoran hewan yang belum difermentasi atau belum matang itu bersifat masih mengandung ada bakteri yang tidak menguntungkan, dan bakteri yang tidak menguntungkan ini itu mengakibatkan media dari kotoran hewan itu tidak bersifat steril, sehingga akan mengakibatkan jamur yang akan membuat pembusukan pada pangkal batang dari setek
cemara udang ini. Kemudian pertanyaan yang berikutnya saya juga masih ingat, itu tentang menggunakan apa perangsang akarnya. Dan begini, di dalam video itu saya sudah menerangkan di sana saat proses itu bahwa saya menggunakan perangsang alami ya, yang berupa bawang merah yang saya tumbuk, kemudian saya campur dengan air, kemudian saya rendam untuk merendam batang yang akan saya stek ini, yang saya rendam selama kalau nggak salah sih 2 hari 1 malam ya. Dan saya juga menganjurkan atau mengatakan di sana bisa juga menggunakan perangsang dari pabrikan. Dan ada juga pertanyaan di mana mendapatkan perangsang pabrikan itu ya, bisa di toko-toko pertanian itu banyak ya, bisa lewat toko pertanian, bisa via online, dan bermacam-macam juga mereknya, ada Ruton M, ada Road Up atau segala macamnya. Anda bisa membrowsingnya di internet. Kemudian ada juga yang menanyakan kok saya gagal. Nah, untuk menjawab ini saya tidak tahu pasti jawabannya harus bagaimana, karena saya tidak tahu situasi kondisi saat Anda melakukan proses pensetekan ini. Namun itu bisa dilihat dari persiapan, dan yang keduanya itu dari proses selama pensetekan berlangsung. Dari persiapan-persiapan ini ada hal-hal kecil yang mungkin dianggapnya mungkin terlewatkan, seperti yang bisa meminimalisir kegagalan dalam pensetekan. Seperti saat itu saya memotong dahan itu dengan kemiringan, bukan dengan rata, karena saya berasumsi bahwa selama akar belum ada, maka proses suplai makanan atau air dari bawah itu ke atas melalui permukaan atau mulut-mulut batang atau mulut-mulut batang, pangkal batang yang kita tanam ini. Sehingga dengan kondisi saya memotong miring, maka kondisi permukaannya itu lebih luas, sehingga memungkinkan lebih banyak air yang terserap ke atas. Itu juga salah satu bentuk meminimalisir kegagalan. Kemudian yang keduanya itu adalah pemeriksaan pada sekitar mulut-mulut pangkal batang yang ditanam, di mana saya memastikan bahwa tidak ada yang terbuka kulit dengan batangnya itu akibat dari proses penggergajian. Dimana kalau terbuka itu biasanya saya takutkan itu akan terjadi rongga yang memungkinkan itu akan terjadi pembusukan oleh jamur yang terbawa oleh medianya. Nah, itu juga salah satu bentuk meminimalisir kegagalan. Yang kedua itu dari media. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa media ini saya lihat situasi kondisinya. Di sini kondisinya itu habitat aslinya kan dia di pasir ya, atau habitat aslinya di daerah pantai, maka dia suka menyukai pasir. Maka medianya saya buat itu yaitu saya sertakan juga pasir, tapi pasir juga saya pastikan itu steril ya. Dan medianya juga komposnya itu benar-benar sudah matang, dalam artian itu matang itu dia sudah lama tersimpan sebagai kompos. Dan ini sebagai catatan juga buat teman-teman pemula bonsai, jangan ragu untuk menyimpan atau membuat stok media tanam untuk tanaman-tanaman kita, karena yaitu tadi pertama, semakin lama kompos itu kita simpan itu semakin bagus, dalam artian kita semakin matang dan terbebas dari bakteri-bakteri yang kurang menguntungkan. Kemudian di proses selama pensukupan, yaitu kita harus sering-sering memeriksa kondisi uap air yang ada di dalam artian terlalu banyak uap air itu akan menimpa daun-daun plastik ini, akan menempel, sehingga akan menempel pada daun-daun, sehingga daun-daun ini akan terjadi pembusukan karena uap air tadi. Caranya kita tidak perlu membukanya, kita tinggal goyang-goyangkan saja sehingga uap air yang menempel di plastik itu akan jatuh di dalam medianya. Kemudian seperti itu kita sering nengok ke dalamnya, apakah itu sudah muncul titik-titik tunas yang di sini, yang di batang-batang yang kita sertakan. Makanya di awal proses itu saya menyertakan batang-batang muda di sini
Ya, batang-batang muda ini tujuannya adalah untuk sebagai indikator bahwa proses percukupan ini berjalan dengan baik, juga sebagai indikator kita apakah kemungkinan jadinya itu ada atau tidaknya, ya itu dilihat dari mata-mata tunas ini apa muncul atau tidak. Dan biasanya pada umur bulan kedua itu biasa sudah ada titik-titik yang baru, selain ininya tetap hijau, ya ada titik-titik tunas baru pada batang-batang yang kita sertakan, ya itu selama proses pencukupan. Kemudian kita juga selama proses pencukupan juga kita sudah jelas juga menaruhnya di tempat yang teduh, ya diteduh dan terbebas dari gangguan sekitarnya. Dalam artian seperti saya di sini, gangguannya itu berupa ayam atau apa segala macam binatang-binatang yang bisa mengganggu selama proses pencukupan. Itu juga ya. Kemudian pertanyaan ada juga ya tentang pertanyaan yang itu yang kadang-kadang pertanyaan ini hidup atau enggak, ya itu sudah terlihat di sini ya. Atau perkembangannya gimana Pak, ini sudah 4 bulan ya, ini perkembangannya. Dan antara bilangan 4 bulan, 3 bulan, 2 bulan itu sudah saya terangkan tadi bahwa proses-proses percukupan itu yaitu pada 4 bulan awal kita buka tutup cukup, kemudian sambil memantau perkembangan dari daun-daun pucuk-pucuk ini. Kalau misalkan dia terasa sudah kuat atau sudah mulai beradaptasi, maka kita jangan ragu untuk membuka total. Oh iya, tentang plastik ya. Tentang plastik, sesuaikan dengan ukuran. Di sini adalah 2, dan kondisi plastiknya itu karena ini berbeda ukurannya, jelas yang atas itu lebih besar karena di sini lekukan batangnya itu berupa lekukan, maka dia harus cembung ya. Cuma itu juga masih terkendala, masih belum nggak muat, makanya saya tekuk ini batang yang tadi panjang, ada yang sebagian saya potong atau ini ingat kalau yang ini kalau nggak salah sih saya potong, kemudian yang atasnya saya tekuk di sini, saya sampaikan kepada batang yang di sini sehingga tekukannya juga masih terlihat. Sahabat ini boleh dilepas ya, seperti ini tadinya untuk lihat tekukannya masih terlihat ya, karena saya kesampingkan di penyangga di sini ya. Nah di sini plastiknya ini saya 2 itu karena saya bermaksud waktu itu saat itu musim kemarau, saat ini di akhir-akhir musim kemarau yang di mana di tempat saya itu banyak sekali gangguan itu semut ya, terutama semut hitam yang senang sekali dia masuk dari bawah kemudian bersarang di bawah akar-akar pohon. Jadi itulah review dari hasil update cemara udang ini. Namun demikian ada satu yang bisa kita tangkap, semua budidaya baik itu stek, baik itu semai biji, baik itu cangkok, itu semuanya bagus, semuanya memiliki kelebihan dan kekurangannya. Makanya saya menekankan di sini bahwa saya bersikapnya kalau ditanya mana yang lebih bagus dalam mendapatkan bahan bonsai, saya jawabnya itu kondisional saja, situasional. Seperti mensetekkan ini, saya melakukan setek ini di saat saya ketemu batang besar yang dibuang karena proses bonsai taman yang ada di rumah rekan saya itu akan diperpendek katanya ukurannya, makanya dia banyak sekali membuang batang-batang besar, makanya saya ambil. Itulah yang saya maksud dengan situasional atau kondisional. Saya juga banyak juga melakukan budidaya dengan melakukan pencakokan manakala saya ketemu pada situasi kondisi yang memungkinkan saya untuk mencakop. Begitu juga saya semai biji, saat saya mempunyai biji juga kalau perlu kita mendongkel dari alam ya kita lakukan itu. Makanya meskipun saya mengupdate atau melakukan stek batang itu bukan berarti stek batang itu adalah yang terbaik atau cara yang termudah atau yang terbaik untuk mendapatkan bahan bonsai ya. Nah itu update saya kali ini. Mudah-mudahan sekali lagi ya, bukan berarti saya menggurui ataupun memaksakan sahabat-sahabat
bahwa proses setek itu jauh lebih baik. Seperti saya katakan tadi, bahwa kita kondisional saja, situasional saja, namun semua upaya kita di dalam mendapatkan bahan bonsai itu bukan cuma hanya setek, bisa menggunakan semai biji, bisa menggunakan pencangkokan, bisa menggunakan bahkan mungkin melakukan pendongkelan di alam. Itu semua juga bisa teman-teman lakukan untuk mendapatkan bahan bonsai. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi tidak ada unsur menggurui ataupun merasa paling ahli, tapi itulah pengalaman saya melakukan setek dengan batang yang besar. Cemara udang ini berhasil berjalan dengan baik. Oke, itu saja mungkin dari saya, sahabat-sahabat semuanya. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.